Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rauf, mahasiswa pendidikan profesi guru tahap 3 LPTK UIN Wali Songo Semarang. Hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023 melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran real dan siap menjadi guru profesional pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses mungkin Bapak Abdul Rauf. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anak kelas semua kelas 12 multimedia A. Bagaimana kabar siang hari ini? Baik. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Yuk, silakan yang bertugas hari ini siapa? Oke, Fatimah, silakan Mas. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan dicek dulu nih, kerapian bajunya, kerapian mejanya, buku-buku yang ada di depan silakan dirapikan dulu. Sudah rapi semua? Sudah rapi, silakan boleh. Bapak hari ini mau mengabsensi dulu kelas 12 MMA. Kelas 12 mana ya? Oke. Abtona, Ahmad Dawud, Ahmad Junaidi, Andika Wafa, Arif Alifatul, Sofifatul Lain, Rifki Ardi Lesmana, Naili Rahmawati. Oke, berarti masuk semua ya. Sebelum kita mulai PPN pada hari ini, nah, mari kita baca Fatihah dulu. Semoga dengan bacaan umum kita nanti PPN pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Alaniyatina wa alaniyatikum Al-Fatihah. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Bapak mau tanya, ada yang masih ingat pelajaran yang sudah kita pelajari minggu kemarin? Oke, dengan apa? Minggu kemarin kita telah membahas tentang menerapkan perilaku saling menasihati dan berbuat baik. Oke, minggu kemarin kita telah mempelajari saling menasihati dan berbuat baik. Nah, sekarang kita ganti judul, kita ganti bab. Nah, silakan boleh dilihat di depan nih.
Bapak ada prolog. Nah. Bisa dilihat PowerPoint di depan. Oke. Are you ready? Kurang semangat. Ready dong. Are you ready? Oke. Lanjut ke slide kedua. Nah, ini materi pokok nanti yang akan kita bahas nih. Nah, sekarang Bapak ada gambar. Nah, oke. Kira-kira ada yang mau memberikan tanggapan nggak tentang gambar ini? Kira-kira ada yang memberikan tanggapan nggak gambar ini? Gambar ini gambar apa? Oke, Asja. Proses kelahiran manusia. Proses kelahiran manusia. Oke, ada yang memberikan tanggapan yang lain? Pak, Ya. Allah telah menciptakan manusia di dunia. Allah telah menciptakan manusia di dunia. Baik. Kemudian ada yang lain? Pak, Oke. sebuah kekuasaan Allah yang telah menciptakan manusia. Sebuah kekuasaan Allah yang telah menciptakan manusia. Cakep. Sekarang gambar yang kedua. Nah, ini gambar apa kira-kira? Oke, ada yang mau memberi tanggapan gambar yang pertama? Gambar yang kedua ini? Oke, apa? Kematian manusia tidak ada yang tahu. Kematian manusia tidak ada yang tahu sih. Yang kedua? Ya. Kematian manusia menjadi diberi dan bersedia Allah. Oke, ada yang memberi tanggapan yang ketiga nih tentang gambar yang kedua. Kematian merupakan sebuah takdir Allah. Kematian merupakan sebuah takdir Allah. Sudah mulai mengerucut nih tentang pembahasan atau materi yang akan kita bahas. Nah, sekarang gambar yang ketiga. Ini gambar apa kira-kira? Apa yang kamu tangkap dari gambar yang ketiga? Oke, apa? Kesuksesan seseorang dalam pendidikan. Yang kedua, ada yang beri tanggapan? Halo. Pendidikan penting untuk keberlangsungan hidup. Oke, yang ketiga. Ya. Dengan pendidikan manusia dapat merubah kondisi kehidupannya. Nah, perlu kalian tahu mulai dari gambar yang pertama tadi gambar sebuah kelahiran manusia, gambar yang kedua tentang gambar kematian manusia, gambar yang ketiga tentang sebuah kesuksesan pendidikan manusia. Ini adalah semuanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini nanti kita akan bahas pelajaran tersebut. Sebelum ke pembelajaran yang lebih panjang nih, nah, Bapak mau mengadakan pretest dulu. Pretest sejauh mana pengetahuan kalian tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, sekarang silakan dibuka printernya Bapak. Di sini sudah ada pretest pertemuan pertama. Silakan diklik, kemudian saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ya, pretest untuk pertemuan pertama. Silakan diklik dari link saya. Kemudian isi nama, kelas, tanggal hari ini. Kemudian kalian jawab sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, silakan dikerjakan. Oke, Bapak ada sedikit video untuk menggugah motivasi, untuk menggugah semangat hidup kalian. Bisa dilihat di depan. Ini adalah video yang silakan didemokan sebentar. Setelah kalian melihat video motivasi di depan ini, itu adalah sebuah kebaikan dari manusia yang memberikan manfaat kepada sekitar. Contoh tadi seperti pohon yang harusnya dia mati kering,
kemudian cuma digeser bisa dapat air sehingga dia bisa berbunga kembali. Kemudian ada anak kecil yang harusnya dia tidak punya masa depan yang cerah, yang harusnya hanya sebagai, mohon maaf, pengemis. Dia memberikan sedekah sedikit demi sedikit karena motivasi dari si pemberi itu sehingga dia bisa melanjutkan pendidikan. Nah, itu adalah sebuah kisah nyata yang nanti akan kita pelajari, kita bahas hari ini tentang iman pada kodok dan kodok. Nah, apa sih nanti yang akan kita pelajari pada hari ini? Oke, silakan bisa dilihat di slide di depan. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pembelajaran ini, yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada kodok dan kode. Pembelajaran secara faktual, pembelajaran secara konseptual, pembelajaran secara prosedural, dan yang terakhir pembelajaran secara metakognitif. Empat-empatnya ini nanti yang harus kalian pelajari pada hari ini. Nah, lanjut. Kemudian tujuan pembelajaran. Saya harap setelah nanti pembelajaran pada hari ini selesai, Bapak harap yang pertama kalian bisa menjelaskan makna iman kepada kodok dan kodok Allah dengan benar. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi dalil akli dan akli terkait iman kepada kodok dan kodok dengan benar. Yang ketiga, mengorganisasi tentang kodok, qadar, takdir mubrom, dan takdir mu'alaq dengan benar. Dan yang keempat, mengaitkan antara takdir, ikhtiar, dan tawakal dengan benar. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian seperti biasa, KKM KAIDP untuk semester genap adalah 75. Jadi nanti baik itu nanti penilaian sikap, penilaian pengetahuan maupun penilaian keterampilan, kalau sudah dilebur jadi 1 minimal KKM-nya adalah 75. Nanti kalau di bawah 75 seperti biasa kalian melaksanakan remi. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sudah siap untuk belajar hari ini? Memasuki sintak yang pertama nih, awal pembelajaran pada hari ini. Silahkan kalian buka printernya Bapak sudah siapkan video pembelajaran pertama. Nanti ini video yang akan kalian analisis, ya. Silakan dibuka di HP-nya masing-masing. Sudah disediakan earphone. Kemudian kalian dengarkan pakai earphone-nya masing-masing. Oke? Yuk, silakan earphone-nya dipasang dulu di HP-nya masing-masing. Coba. Nah, kalau sudah, silakan klik video pembelajaran. Kemudian kalian simak, kalian lihat, kalian dengarkan, kalian amati video pembelajaran pertemuan pertama. Oke, yuk silakan disiapkan alatnya, kemudian klik video pembelajaran pertama. Jangan lupa earphone-nya dipakai. ความฝันของฉันเริ่มต้นจากถั่วงอก มืออะไรจู้ ทำไมถั่วงอกร้านนั้นขายดีจังเลยอ่ะแม่ ก็น่าจะร้านมีอยู่ร้านเดียวนี่ งั้นเรามาปลูกถั่วงอกขายกันดีไหม ก็ลองดู นี่ไหนตัวเร็วๆเหมือนถั่วงอกนะเราอะ ไม่เป็นไร ลองปลูกใหม่ดู การปลูก
ถั่วงอก แม่จบแค่ป .4 มีความรู้แค่พออ่านออกเขียนได้ แต่แม่ชอบที่จะแก้ปัญหา จะได้ผลลัพธ์ ก็ลองดู แม่เป็นอะไรร้องไห้ทำไม อะไร ไม่ได้ร้อง อีกรอบนึงอีกรอบนึง เอาแล้วนะ มันจะได้ผลเหรอแม่ ก็ลองดูนะ คำว่าลองดูของแม่นี่แหละ เป็นปุ๋ยอย่างดี ที่คอยบำรุงรากของความอยากรู้ อยากทดลองของฉัน ให้งอกงาม ไม่มีวันสิ้นสุด เธอลองมาปลูกอย่างอื่นดูไหม กำลังดู ดรเนตรนภาแซ่หลี ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรี ปัจจุบันทำวิจัยอยู่ที่ประเทศสวีเดน แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ สารรักจาก AIS Coba kalian tulis atau kalian resume dari video yang sudah kalian dengar, ya. Kalian resume atau kalian tulis kira-kira yang sudah kalian tangkap dari video itu apa? Yuk, coba ditulis di buku tulisnya masing-masing sebelum nanti. Nah, dari 3 video yang sudah kalian lihat, yang sudah kalian dengar, yang sudah kalian amati, Bapak beri kesempatan kepada beberapa siswa nih. Ada yang berani nggak mengajukan pertanyaan dari 3 video tersebut? Oke, angkat tangan. Oke, Dita, silakan. Berdasarkan pengamatan saya, beberapa pertanyaan yang dapat kita ajukan adalah yang pertama, segala sesuatu apakah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kedua, apakah Allah sudah memberikan rambu-rambu dalam Al-Qur'an tentang takdir? Nah, oke, silakan. Duduk. Bagus. Itu adalah pertanyaan yang nanti bisa kalian gunakan untuk diskusi kelompok. Ada yang lain? Oke, Antona silakan. Beberapa pertanyaan yang kita dapatkan, satu, apakah ada perbedaan antara takdir yang sudah ditentukan? Bagaimana kekaitan antara takdir ikhtiar dan tawakal? Oke, bagus. Itu adalah pertanyaan yang muncul, beberapa pertanyaan yang muncul dari ketiga video yang sudah kalian lihat. Nah, silakan kalian mengelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tadi sudah Bapak jelaskan. Jadi nanti ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Kelompok pertama nanti membahas tentang makna qadar. Kelompok kedua nanti membahas tentang dalil nakli dari qadar dan qadar. Kelompok ketiga nanti merinci adanya qadar, takdir mubrah dan takdir mu'allaq. Nanti yang keempat kelompok yang membahas tentang keterkaitan antara takdir, ikhtiar dan tawakal. Yuk, silakan mengelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di bawah buku tulis. Yuk, silakan.
Oke, karena waktunya sudah selesai untuk pengumpulan data, sekarang saatnya untuk memverifikasi data atau memvalidasi atau pembuktian dari data yang sudah kalian kumpulkan. Nanti tidak dari kelompok 1, tapi saya acak. Nanti dari kelompok 4 dulu. Setelah kelompok 4, baru kelompok 2, kelompok 2 terus nanti kelompok 3. Setelah kelompok 3 nanti baru kelompok 1. Ya, yuk silakan saya beri kesempatan untuk kelompok 4 memberikan presentasinya kepada teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, berikut kami sampaikan materi kami. Ikhtiar adalah berusaha melakukan segala daya dan upaya untuk mencapai sesuai dengan yang dikehendaki. Dan tawakal adalah sikap pasrah dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir, ikhtiar, dan tawakal adalah 3 hal yang sulit untuk dipisah-pisahkan. Dengan kemahakuasaannya, Allah menciptakan undang-undang, peraturan, dan hukum yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Sementara itu, manusia diberi kebebasan untuk memilih dan diberi hak untuk bekerja dan berusaha demi mewujudkan pilihannya. Akan tetapi, setiap manusia tidak dapat dan tidak dibenarkan memaksakan kehendak kepada Allah untuk mewujudkan keinginannya. Sekian, terima kasih. Oke, silakan ada yang mau menanggapi dari hasil presentasi kelompok 4? Ya, silakan. Oke, silakan dijawab kelompok 4. Alasannya, mengapa kita harus berikhtiar adalah karena takdir Allah bersifat gaib. Tak ada yang mengetahui kepastian takdir tersebut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Oleh sebab itu, manusia dituntut untuk senantiasa berprasangka baik pada ketentuan Allah dengan jalan ikhtiar, sungguh-sungguh, dan kemudian tawakal. Nah, begitu. Kenapa kita harus tetap untuk ikhtiar dan tawakal? Pak, semuanya itu sudah ada takdirnya. Semuanya itu sudah dinaskan. Nah, tadi. Jadi, kita harus tetap berprasangka baik. Kita harus tetap berikhtiar. Ikhtiar itu kita berusaha semaksimal mungkin apa yang pengen kita dapatkan. Nah, setelah kita sudah berikhtiar, kemudian kita baru tawakal, dipasrahke karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sudah ada takdir, manusia tetap ditugaskan untuk tetap ikhtiar dan bertawakal. Oke, bagus untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, ketika semua kelompok sudah maju, kemudian tadi ada yang bertanya, ada yang memberikan masukan. Nah, sekarang kita masuk dalam tahap kesimpulan. Adakah yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Oke, silakan berdiri. Dibacakan kesimpulan kamu. Qadar yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali, zaman dahulu sebelum diciptakan alam semesta, sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Qadar yaitu perwujudan dari qadar atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam qadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Oke, bagus. Untuk kesimpulan yang pertama, ada yang lagi yang mau memberikan kesimpulan? Oke, silakan Intan. Surat At-Taubah ayat 51 yang berarti, katakanlah sesekali-kali tidak akan menimpa kami melakukan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami, dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang beriman harus bertawakal. 2 Surat Al-Qamar ayat 49 yang berarti sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Oke, kesimpulan kedua bagus. Silakan, ada yang mau memberikan kesimpulan ketiga untuk pembelajaran hari ini? Oke, silakan.
menjadi rahasia milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, bagus nikmat. Ada yang memberikan kesimpulan yang lain untuk pembelajaran hari ini? Oke, silakan Fatimah. Kesimpulan kelompok 4, hubungan antara takdir ikhtiar, doa dan tawakal adalah takdir manusia seperti cita-cita dan rezeki dapat diubah dengan aturan Allah atau sunatullah, yaitu dengan melalui ikhtiar atau usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa, memohon dengan tulus kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya. Oke, terima kasih untuk kesimpulan pada pembelajaran ini, bagus-bagus. Jadi saya rasa kalian sudah menguasai pembelajaran pada hari ini. Oke, silakan boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, setelah panjang lebar dari A, B, C sampai Z pembelajaran pada hari ini, kira-kira kesan-kesan atau refleksi apa yang sudah kalian tangkap, sudah kalian rasakan untuk pembelajaran hari ini? Ada yang mau memberikan refleksi nggak pada hari ini? Oke, Fatimah. Terima kasih Pak atas waktunya. Untuk pembelajaran hari ini cukup mengesankan. Semoga untuk pertemuan berikutnya semakin menyenangkan dan memahamkan kamu. Oke, terima kasih untuk refleksi hari ini. Berarti saya rasa kalian sudah paham untuk materi pada hari ini. Semoga doa dari Fatimah tadi, semoga pertemuan selanjutnya itu bisa lebih mengesankan. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya Bapak pengen tahu nih sejauh mana kemampuan kalian memahami materi yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir. Silakan anak-anak klik post test pertemuan pertama. Ini adalah evaluasi untuk pembelajaran pada hari ini. Silakan dikerjakan minimal saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan post test pertemuan pertama. Yuk, silakan dibuka lewat link tadi. Jadi Bapak mau menyampaikan materi yang akan datang, silakan bisa dibuka-buka media pembelajaran yang sudah saya share. Minggu depan kita akan belajar tentang manfaat dan hikmah mempelajari iman kepada qada dan qadar. Silakan dibuka halaman 162. Di situ tentang manfaat dan hikmah kita mempelajari iman kepada qada dan qadar, biar minggu depan ketika kalian melaksanakan pretest tentang materi tersebut kalian sudah siap. Silakan dipimpin berdoa. Berdiri. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai lupa berdoa Fatihah. Oke, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan yang kita. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa memberikan keberkahan kepada kita semua. Ala niyatina wa ala niyatikum. Al-Fatihah. Silakan boleh duduk melanjutkan pembelajaran selanjutnya.